Apa jadinya kalau perekonomian di dunia ini dikuasai oleh segelintir orang saja? Halo, welcome to my channel. Terima kasih sudah klik video ini ya teman-teman. Apa jadinya kalau perekonomian di dunia ini dikuasai oleh segelintir orang saja? Apakah kalian masih berpikir bahwa setiap negara di dunia ini berdiri secara berdaulat dan bebas untuk mengatur perekonomiannya dan politiknya masing-masing? Bagaimana jika sebenarnya pemerintah yang selama ini kita harapkan, presiden, raja, ratu, perdana menteri, sultan, dan parlemen, ternyata tidak memiliki kekuasaan untuk mengatur suplai uang di dalam negeri yang mereka pimpin sendiri? Mengapa jika pemerintah memerlukan tambahan uang, pemerintah mengajukan hutang ke bank sentral, meminta bank sentral untuk membeli surat utang atau obligasi negara? Atau kenapa pemerintah harus meminjam uang kepada lembaga kredit internasional seperti World Bank atau IMF? Padahal setiap negara memiliki mesin cetak uangnya sendiri dengan teknologi yang memadai, dengan bahan kertas dan tinta yang melimpah. Jawabannya mungkin akan kalian temukan di video kali ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke pembahasan. Oke, next. Nah, bagi kalian yang mempunyai minat terhadap ekonomi global, kalian pasti pernah dihadapkan dengan bagan piramida seperti ini. Di bagian piramida yang paling bawah, ada kita dan penghuni bumi lainnya, seperti hewan, tumbuhan, dan sumber daya alam yang bernilai jual. Kita hidup dan mengolah sumber daya alam ini untuk makan dan menjalankan aktivitas sehari-hari. Kita bertransaksi jual beli setiap hari, kita membeli beras, membeli susu, membeli BBM untuk menjalankan kendaraan kita, membayar biaya anak-anak sekolah kita, dan pada akhirnya setiap bulan kita mendapatkan gaji dari perusahaan-perusahaan tempat kita bekerja. Lalu, transaksi jual beli terus berulang setiap hari, menghasilkan beragam pajak untuk kita setor kepada pemerintah. Sekian persen dari pajak yang masuk ke kas pemerintah digunakan untuk membayar hutang, baik hutang kepada lembaga kredit internasional maupun hutang kepada investor surat berharga negara. Lalu, mengapa bagian piramida yang paling bawah disebut dengan debt slaves atau budak hutang? Itu karena pemerintah menerima hutang dan kemudian disalurkan sebagai kredit ke rakyat juga, baik itu kredit perusahaan ataupun individu yang bisa diakses ke bank-bank komersil. Kita bekerja setiap hari untuk membayar bunga pinjaman sekaligus pajak yang dinikmati oleh segelintir orang saja. Kita menjalani kehidupan sejak dari bangku sekolah sampai dewasa, mendapatkan pelajaran yang sudah terstandar secara global dan mencerna informasi yang sama dari media-media yang sama setiap hari dan sesuai dengan standar global pula. Otak kita selalu disetting bahwa tatanan dunia sedang baik-baik saja. Sejak pertama kita mengenal televisi, sejak kita duduk di bangku sekolah, dan mulai mengenal perbankan dan sistem perekonomian. Kita mengira bahwa negara tempat kita hidup adalah negara yang merdeka 100%, baik dari sisi ekonomi maupun dari sisi politik. Tapi, kenyataannya, tidak ada satupun negara di dunia ini yang terbebas dari hutang. Semua negara punya hutang. Kita selalu diajarkan bahwa berhutang ke lembaga kredit internasional adalah sebuah kewajaran. Jadi, lembaga-lembaga kredit internasional ini bagaikan malaikat
yang siap mengucurkan dana miliaran dolar untuk menghutangi negara-negara di dunia, mulai dari yang masih berkembang hingga negara maju sekalipun. Kedua lembaga ini adalah IMF atau International Monetary Fund dan World Bank, yang pendiriannya dicetuskan pada saat perjanjian Bretton Woods pada tahun 1945. Di mana di tahun itu, perjanjian Bretton Woods diadakan untuk mengatur tatanan perekonomian dunia setelah Perang Dunia Kedua berakhir. Amerika Serikat yang keluar sebagai pemenang Perang Dunia Kedua dan mengaku memiliki cadangan emas terbesar di dunia, mendapatkan keistimewaan menjadikan dolar Amerika Serikat sebagai mata uang global. Seluruh dunia jadi berpatokan dengan dolar Amerika Serikat. Amerika jadi negara adikuasa. Setiap langkah ekonomi dan politik yang ditempuh selalu menjadi kajian dan peringatan bagi negara-negara lain di seluruh dunia. Tapi yang kita tahu bahwa sebenarnya Amerika Serikat pun tidak bisa mencetak uang mereka sendiri. Bank sentral mereka, Federal Reserve lah yang menjalankan fungsi penetapan suplai uang untuk Amerika Serikat. Padahal saat pertama kali didirikan, Federal Reserve dimiliki oleh bank-bank yang kepemilikannya dipegang oleh bankir dan konglomerat global seperti Rothschild dan Rockefeller, beserta agen-agen kepercayaannya. Jadi, Federal Reserve saat pertama kali didirikan dan banyak yang meyakini hingga kini adalah bank sentral yang dimiliki oleh swasta dan bebas dari campur tangan pemerintah Amerika Serikat. Sebenarnya, selain World Bank dan IMF yang menjadi lembaga kreditur di dunia, ada satu lagi lembaga keuangan yang terbesar di dunia yang bekerja setiap hari mengatur tatanan ekonomi dunia, menetapkan nilai tukar uang negara-negara di dunia, bahkan dengan kekuatan ekonomi yang mereka miliki bisa merubah nasib suatu negara dalam satu malam saja. Lembaga ini sangat powerful, mengontrol sebagian besar perputaran uang di dunia, independen, bebas dari campur tangan pemerintah, dan sangat kebal terhadap hukum negara manapun. Lembaga ini terkenal sebagai sebuah bank untuk bank-bank sentral di seluruh dunia. Bank itu adalah Bank for International Settlements atau biasa disingkat BIS, yang didirikan pada tahun 1930 oleh segelintir elit bankir global yang sedang menata perekonomian global semenjak sebelum Perang Dunia Pertama pecah. BIS berdiri di Basel, Swiss. Kenapa di Swiss? Karena Swiss merupakan negara yang terkenal aman untuk organisasi global dan merupakan negara yang memiliki tingkat keamanan tinggi untuk transaksi keuangan. BIS memiliki anggota yang terdiri dari semua bank-bank sentral di seluruh dunia. Nah, jika kita secara individu ingin membuka rekening di bank tersebut, maka itu tidak akan diizinkan. Karena rekening-rekening yang ada di bank tersebut hanyalah milik bank-bank sentral negara. Dan Bank Indonesia sudah pasti memiliki rekening di bank tersebut. Jika sewaktu-waktu Bank Indonesia membutuhkan pinjaman, BIS bisa menyalurkan kredit ke Bank Indonesia dengan sejumlah ketentuan dan jaminan. Dana pinjaman inilah yang akan disalurkan Bank Indonesia ke pemerintah Republik Indonesia lewat pembelian surat berharga negara di pasar keuangan perdana. Para pemimpin BIS berpendapat bahwa perekonomian, baik global maupun nasional, harus terbebas dari semua unsur politik. Bank sentral haruslah bank yang independen, dimiliki oleh swasta, dan terbebas dari campur tangan pemerintah. Kalau kita melihat ke situs resmi mereka, dinyatakan bahwa BIS dimiliki oleh bank-bank sentral di seluruh dunia. Namun pada kenyataannya, bank ini dulunya didirikan oleh segelintir elit bankir dunia, yang mana mereka semua merupakan agen atau mitra dari Rothschild, yang merupakan elit bankir yang sama di balik pendirian Federal Reserve dan bank-bank swasta
terkemuka lainnya. Dan inilah daftar dari pendiri BIS. Yang pertama ada Hjalmar Schacht, yang merupakan Kepala Reichsbank, Bank Sentral Jerman kuno. Yang kedua ada Charles G. Dawes, yang merupakan Ketua City National Bank. Yang ketiga ada Owen de Jong, yang merupakan pendiri dari RCA dan Ketua General Electric. Dan yang keempat ada Montague Norman, yang merupakan Gubernur Bank of England dan mitra di JP Morgan. Dari pendirian BIS, setidaknya tahun 1939, Hjalmar Schacht bekerja dengan Jacob Schiff, Warburg, dan Montague Norman dalam menyalurkan uang dari Wall Street dan City of London ke program persenjataan Hitler yang didokumentasikan dalam karya tulis Profesor Anthony Sutton yang berjudul Wall Street and the Rise of Hitler. Nah teman-teman, awal mula pendirian BIS telah menuai kontroversi karena segelintir elit di BIS dianggap pro-Nazi dan Hitler dan melakukan penjarahan sejumlah cadangan emas milik negara-negara yang diduduki oleh Jerman. Contohnya, saat Cekoslowakia diduduki oleh Jerman pada tahun 1939, Nazi mengancam Direktur Bank Nasional Cekoslowakia supaya mentransfer 21 ton emas Cekoslowakia ke rekening Reichsbank atau Bank Sentralnya Jerman kuno yang berada di BIS. Dan upaya penjarahan ini dilancarkan oleh elit bankir yang juga menjadi pendiri dari BIS, yakni Montague Norman. Selain itu, BIS juga kedapatan melakukan transaksi perdagangan ilegal antar Amerika dan Jerman setelah Perang Dunia Kedua, yang mana perdagangan ini juga sebenarnya perdagangan dari perusahaan-perusahaan milik John D. Rockefeller dan agen-agennya sendiri. Kekebalan hukum dari BIS membuat elit bankir global sangat senang menitipkan cadangan emas dan uang mereka di BIS dan membayar BIS sejumlah uang untuk menjadi jubah dalam tanda petik sebagai penutup transaksi-transaksi mereka dari jeratan hukum. Para bankir dari bank-bank sentral ini tidak perlu bertanggung jawab kepada pemerintah atas sekian persen cadangan uang dan emas yang mereka titipkan di BIS. Mau dipakai untuk perang, mau dipakai untuk mendanai proyek ilegal, mau dipakai berinvestasi di negara komunis sekalipun, bebas dilakukan oleh elit bankir dan bank sentral. Karena inilah, menurut para elit yang memimpin BIS, bank sentral harus menjadi bank yang independen dan bebas dari campur tangan pemerintah. Rothschild, sebagai pemrakarsa pendirian BIS, melalui agennya disebut-sebut selalu mendapatkan keuntungan dari setiap transaksi yang dilakukan BIS. Nah, kemanakah keuntungan ini diperoleh? Menurut pemaparan dari The Bernaysian, beginilah skema Rothschild mendapatkan keuntungan dari BIS yang ia prakarsai lewat agen-agennya. Yang pertama, ketika seluruh mata uang dunia berpatokan pada dolar Amerika Serikat, langkah Federal Reserve sebagai bank sentralnya akan selalu menjadi sorotan. Gubernur Federal Reserve otomatis akan menjadi anggota BIS juga. Padahal, Gubernur Federal Reserve menurut Bernaysian merupakan perwakilan dari kepentingan Rothschild. Sehingga, ketika kepala bank sentral diangkat ke Dewan Direksi BIS, agen Rothschild dijamin pengaruhnya atas operasional bank. Bahkan nih, Sekretaris Perdagangan Donald Trump yang bernama Wilbur Ross bekerja untuk Rothschild Inc. selama 3 dekade. Yang kedua, kekebalan hukum dan independensi BIS meningkatkan pengaruh dan kekuasaan Rothschild atas pemerintah Amerika Serikat dan negara-negara Eropa yang membutuhkan BIS untuk memfasilitasi pinjaman ke bank sentral mereka dalam rangka untuk melancarkan Perang Dunia Kedua dahulu. Yang ketiga, Rothschild jelas-jelas menggunakan agen-agennya untuk mendanai kedua belah pihak di Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua juga diyakini sebagai
bentuk tatanan dunia baru dengan pembentukan negara Zionis Israel sebagai salah satu tujuannya. Menurut tulisan Henry Mackau, dalam bukunya Illuminati, dituliskan bahwa Rothschild sangat terobsesi untuk mendirikan negara Israel yang akan menjadi ibu kota tirani satu dunia. Jadi, pendirian negara Israel, persiapannya menjadi ibu kota dunia, dan pendanaan negara-negara pada Perang Dunia Kedua tidak mungkin dicapai dengan efisiensi dan kerahasiaan tanpa partisipasi dari BIS, Bank Berdaulat, yang memberikan proteksi kekebalan dari tuntutan pidana kepada agen-agen Rothschild manapun yang ditunjuk sebagai dewan atau bertindak sebagai wakilnya. Kok makin mirip sama piramid tadi ya? Kebetulankah? Atau memang sudah direncanakan oleh mereka? Lalu, siapakah Rothschild dan Rockefeller yang namanya sering disebut di balik pendirian bank-bank besar dan lembaga keuangan terkemuka di dunia? Bagaimana pendapat kalian? Oke, komen di bawah ya. Berikan pendapat kalian dan jangan lupa jika kalian suka videonya, klik like-nya dan subscribe di channel ini. Serta nyalakan notification-nya agar kalian tahu kalau aku upload video baru. Dan karena aku nggak sabar buat ketemu kalian lagi. Oke, see you, bye-bye.